kedua akan memperkenalkan saya Fauzia dan Fadenia dengan tokoh Sultan Kantin Al-Sederhana. Saya Desiani dengan tokoh Jalaluddin Rumi. Saya Nurul Ain Lubis dengan tokoh Armi Cimpane. Saya Resyahak dengan tokoh Hafiz Sirazi. Saya Rahma Fitro Kapiani dengan tokoh Justina Ayu Utami. Saya Zahra Gini dengan tokoh Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan feature biografi dari karya sastra Indonesia. Yang pertama itu ada Armi Cimpane. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan feature biografi dari Armi Cimpane yang berisi Armi Cimpane merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah sastra Indonesia, terutama pada masa Penjajah Baru. Beliau lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1908 di Muara Simoni, Sumatera Utara. Armi Cimpane juga dikenal sebagai sastrawan, jurnalis, dan budayawan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sastra Indonesia modern. Melalui karyanya yang terkenal seperti Belenggu, ia menawarkan pandangan baru tentang kehidupan, cinta, dan psikologi manusia yang sangat revolusioner pada zamannya. Karyanya yang paling terkenal yaitu Belenggu, mengisahkan konflik batin tokoh-tokohnya, menggambarkan pergaulan antara moralitas sosial dan keinginan pribadi. Novel ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap norma tradisional, menantang pandangan umum saat itu dengan cara menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat. Dengan hal ini, beliau juga dikenal dengan orang yang berpenampilan sederhana, dengan kemeja rapi dan sikap serius intelektual tahun 1930-an. Dan ia juga dikenal sebagai seorang literasi yang menentang norma dengan tema realitas dan kontroversial, sehingga membuat banyak pembaca merasakan tidak nyaman dan memicu perdebatan. Jadi, Armi Cimpane ini bukan sekedar penulis, tapi seseorang yang memikir yang mendalami kompleksitas manusia melalui karyanya. Sosok di balik karya abadi ini mengingatkan kita bahwa sastra memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Selanjutnya, yang kedua, ada tokoh sastra Indonesia yang bernama Hafiz Sirazi. Hafiz Sirazi, penyair puisi, cinta, dan spiritualitas abadi. Hafiz Sirazi salah satu penyair paling berpengaruh dalam sejarah Persia. Dikenal melalui karyanya yang memadukan cinta dengan spiritualitas. Warisan Hafiz telah melampaui zamannya dan tetap relevan hingga kini. Lahir pada abad ke-14 di Shiraz, Hafiz menunjukkan kecemerlangan dalam syairnya, terutama dalam Divan Hafiz. Karya-karyanya dipenuhi simbolisme mistik yang menekankan hubungan antara cinta duniawi dan pencarian spiritual. Bagi Hafiz, puisi adalah cara mendekati Tuhan dan memahami esensi kehidupan. Gaya penyampaiannya yang metaforis membuatnya dicintai oleh banyak kalangan, termasuk kaum sufi. Warisan Hafiz tetap hidup di hati para pembaca, menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan cinta yang dia ungkapkan dalam puisinya tetap relevan dalam berbagai konteks zaman. Hafiz adalah lambang persatuan antara manusia dan pencipta melalui keindahan bahasa dan kedalaman perasaan. Selanjutnya ada tokoh sastra Indonesia yang bernama Justina Ayu Utami. Ialah seorang novelis yang berani mengeksplorasi tema-tema seperti seks dan agama. Justina Ayu Utami lebih dikenal sebagai Ayu Utami. Ialah seorang novelis Indonesia yang terkenal karena keberanian dalam mengeksplorasi tema-tema seperti seks dan agama. Ia lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November 1968. Ayu merupakan putri dari Johannes Hadi Sutaryo dan Bernadetta Hartina, dan mereka berasal dari keluarga Katolik. Ayu menyelesaikan pendidikan S1 Sastra Rusia di Universitas Indonesia pada tahun 1994. Selain itu, ia juga mengikuti program pelatihan jurnalisme lanjutan di Thomson Foundation di Cardiff, UK pada tahun 1995 dan ASEAN Leadership Fellow program di Tokyo, Jepang pada tahun 1999. Ayu memiliki ketertarikan pada cerita petualang yang terinspirasi oleh penulis seperti Karl May dan juga memiliki kecenderungan kuat terhadap musik tradisional. Karir profesional Ayu dimulai dengan bekerja sebagai sekretaris di Hotel Arya Duta, di mana ia juga berkesempatan untuk memasuki dunia hubungan publik. Namun, jalan hidupnya berbelok ketika ia memutuskan untuk masuk ke dunia jurnalisme. Bekerja sebagai wartawan di Matra, Forum Keadilan dan GBNL. Selama tahun 1991, Ayu aktif menulis artikel dan mengelola kolom mingguan yang berjudul Sketsa di Harian Berita Buana.
Selain itu, Ayu juga dikenal sebagai pendukung kemerdekaan pemikiran dan kebebasan berpendapat, berkontribusi sebagai anggota redaktur jurnal Kalam, dan sebagai peneliti di Institut Studi Arus Informasi. Keterlibatannya dalam dunia sastra terutama diakui melalui novel pertamanya, yaitu Zaman yang terbit pada tahun 1998. Novel ini tidak hanya mendapat sambutan hangat dari para kritikus, tapi juga memenangkan sayembara mengarang Roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun yang sama. Zaman dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia, dan karena suksesnya, novel ini dicipta ulang beberapa kali dalam setahun. Ayu juga menulis esai yang sering diterbitkan di jurnal Kalam, menambah substansi pada kontribusi sastranya yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada tokoh sastra Indonesia yang bernama Sultan Agung Anis Jabana. Nah, di sini terdapat juga tentang pelopor modernisasi sastra Indonesia. Sultan Agung Anis Jabana seorang penulis dan cendekiawan terkemuka dari Indonesia, terkenal sebagai pelopor modernisasi sastra dan pemikiran di tanah air. Karya-karyanya tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap sastra, tetapi juga memperkenalkan ide-ide progresif yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Beliau ini lahir pada 11 Maret 1908 di Surabaya, Jambi. Sultan Agung Anis Jabana tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan tradisi dan kebudayaan yang abal. Pendidikan dan pengalaman internasionalnya memperluas wawasan intelektualnya, memungkinkan dia untuk menggabungkan perspektif barat dan timur dalam karyanya. Perjuangan dan perannya dalam memodernisasi sastra Indonesia serta kontribusinya sebagai seorang akademisi dan pemikir menjadikannya tokoh penting dalam sejarah literatur dan pemikiran Indonesia. Kehidupan awalnya, Anis Jabana lahir dalam keluarga menengah yang menjunjung tinggi pendidikan. Dia menempuh pendidikan yang awal di Jambi dan kemudian melanjutkan studi di Batavia atau yang lebih kita kenal sekarang yaitu Jakarta. Pendidikan dan pengalaman internasional, mengenyam pendidikan di Belanda dan memiliki pengalaman akademis yang dalam. Pengalaman ini membantunya dalam mengembangkan pemikiran modern yang tepat ini. Terkenal dengan karya-karyanya seperti Azab dan Sengsara dan juga Layar Tembak yang menggabungkan berdasarkan tema lokal. Karyanya seringkali mencerminkan pandangannya tentang perkembangan sosial dan kemajuan. Sebagai salah satu tokoh penting dalam sastra modern Indonesia, Anis Jabana berperan dalam memodernisasi bahasa dan teknik sastra. Ia juga berkontribusi pada pembentukan bahasa sastra dan teknik sastra. Selain penulis, Anis Jabana aktif dalam dunia akademik dan politik, turut mempengaruhi kebijakan dan pemikiran budaya di Indonesia. Terakhir, Sultan Agung Anis Jabana meninggal dunia pada 17 Juli 1994, tetapi warisannya tetap hidup melalui karya-karyanya yang pengaruhnya terhadap perkembangan sastra dan pemikiran di Indonesia. Sebagai pelopor modernisasi sastra, ia telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia literatur dan kontribusinya terus dihargai hingga saat ini. Selanjutnya, tokoh sastra dari Rusia yang bernama Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky yang berjudul Pengembar Jiwa Manusia dalam Dunia Sastra. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, penulis Rusia yang melangkah melampaui batas realitas, tak hanya menggambarkan manusia sebagai makhluk yang hidup di bawah bayang-bayang dunia, tetapi juga sebagai jiwa-jiwa yang berjuang dalam gelap dan terang batinnya dunia. Melalui karya-karyanya yang penuh perenungan, Dostoyevsky mengajak pembaca untuk masuk lebih dalam, menelusuri orang-orang psikologis paling dalam dari jiwa manusia. Fyodor Dostoyevsky lahir pada tahun 1821 sebagai anak kedua dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang dokter militer yang keras, sedangkan ibunya adalah sosok yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dostoyevsky menerima pendidikan pertama di sekolah teknik militer. Di sana ia merasa terasing dari kehidupan militer yang monoton dan tidak imajinatif, sehingga mulai menyelami dunia sastra. Kecintaannya pada sastra sangat kuat, seperti halnya obsesinya pada kematian, terutama setelah ayahnya dibantai habis-habisan oleh budak-budaknya. Kejadian ini sangat mempengaruhi psikologi dan seringkali menjadi tema utama dalam karyanya. Karya sastranya dimulai dengan novel Portfolio tahun 1846 yang langsung meraih kesuksesan. Karya ini mendapatkan pujian karena penggambarannya yang mendalam terhadap kompleksitas psikologis manusia. Namun, pada karya berikutnya, Bubble tidak mendapatkan pujian yang sama. Meski novel tersebut mengandung elemen yang telah berkembang dalam Crime and Punishment. Karya ini paling penting dalam hidupnya adalah setelah penerbitnya, yaitu Portfolio
Ia terlibat dalam gerakan politik radikal yang berupaya memperkenalkan reformasi barat ke Rusia. Akibatnya, ia ditangkap dan akan dihukum mati. Tetapi hukuman tersebut diringankan pada saat-saat terakhir. Setelah diampuni, Dostoyevsky menjalani 4 tahun kerja paksa di Siberia. Pengalaman ini mengubah pandangan hidupnya. Ia mengalami regenerasi spiritual, mulai menolak ide-ide radikal, dan merumuskan pandangan tentang pentingnya penderitaan sebagai jalan menuju keselamatan manusia. Penderitaan menurutnya adalah elemen penting dalam pencapaian spiritual. Setelah keluar dari pengasingan, Dostoyevsky kembali menulis dan menerbitkan Crime and Punishment pada tahun 1866 yang menjadi salah satu karya terbesar dalam sejarah sastra. Selanjutnya, ia menulis The Idiot pada tahun 1869, sebuah kisah tentang jiwa yang murni dan baik hati. Karya terakhirnya, The Brother Karamazov 1880, dianggap sebagai puncak karyanya. Novel ini bukan hanya menutup hidupnya sebagai penulis besar Rusia, tetapi juga meninggalkan sebagai salah satu pengarang paling berpengaruh dalam sastra dunia. Setahun setelah penerbitannya, ia meninggal dunia pada tahun 1881, tetapi warisannya sebagai juru bicara besar Rusia dan pengamat psikologis tetap hidup hingga kini. Selanjutnya, tokoh sastra Persia yang bernama Jalaluddin Rumi, penyair cinta ilahi dari siklus abadi. Bagi Rumi, Tuhan adalah sumber cahaya dan mereka yang mencarinya akan diberi cahaya kebijaksanaan dan pemahaman. Kau lahir dengan sayap, mengapa kau lebih suka merangkak dalam kegelapan? Rumilah yang menghubungkan dunia fisik dengan realitas spiritual yang mendalam. Siapakah sebenarnya Rumi dan bagaimana ia mampu mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan, cinta, dan hubungan dengan Tuhan? Dikenal sebagai salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra dunia, Rumi tidak hanya mempengaruhi perkembangan sastra sufi, tetapi juga menyentuh hati banyak orang di lintas agama, budaya, dan zaman. Hidup dalam masa yang penuh gejolak politik dan sosial, ia berhasil mengubah penderitaan dan pencarian batinnya menjadi syair yang penuh makna, ajarannya yang berpusat pada cinta ilahi. Rumi lahir pada 30 September 1207 di Bait, yaitu sekarang Afghanistan, dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Bahuddin Walad, adalah seorang ulama terkenal dan keluarganya pindah ke Konya, di wilayah Anatolia, yaitu sekarang Turki, akibat ancaman invasi Mongol di Konya. Rumi tumbuh menjadi ulama terkenal seperti ayahnya. Namun, pertemuannya dengan seorang darwis pengembara bernama Syams mengubah Rumi dari seorang ulama ortodoks menjadi seorang pecinta Tuhan yang penuh gairah. Kehilangan Syams secara misterius mendorong Rumi mengekspresikan cinta, dan kehilangan itu dalam bentuk puisi. Dari sanalah lahir karya-karya monumental seperti Diwan Syams, Tabrizi, dan Masnawi, yang mengandung kebijaksanaan sofistik yang mendalam. Dalam Masnavi, yang disebut sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia, Rumi menguraikan sejarah ajaran-ajaran cinta, kesabaran, dan penyatuan jiwa dengan Tuhan. Syair-syair Rumi tidak hanya mencerminkan pencariannya akan kebenaran ilahi, tetapi juga mengajak pembacanya untuk merasakan kedamaian dalam kesatuan. Ia memandang cinta sebagai jalan untuk mencapai Tuhan. Filosofinya tentang cinta ini sangat universal, sehingga puisi-puisinya diterjemahkan di berbagai bahasa dan dikagumi oleh berbagai kalangan. Hingga kini, karya-karya Jalaluddin Rumi terus hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di timur maupun barat. Pemikirannya yang melampaui batas-batas agama dan budaya membuatnya menjadi tokoh yang relevan di era modern ini. Cinta bagi Rumi adalah kekuatan yang menyatukan manusia dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Dengan syair-syairnya, Rumi mengingatkan kita bahwa esensi hidup adalah cinta ilahi yang abadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.